Selain potensi karika, Kabupaten Wonosobo juga memiliki komunitas andalan lainnya. Salah satunya adalah jamur tiram, yakni jenis jamur pangan dari kelompok oyster mushroom. Salah satu pusat budidaya jamur ini ada di daerah Mojo Tengah. Suhu udara di Kabupaten Wonosobo memang cocok untuk pertumbuhan jenis jamur ini, yang mana suhu udaranya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 60 hingga 70%. Jamur yang sudah dipanen masih harus dibersihkan dahulu dari tangkalnya. Terkadang ada media tanam ataupun kayu yang ikut tercabut. Ini harus dibuang karena tidak dapat diolah, sehingga sebelum diolah atau dijual ke pasar, tangkai daun harus bersih dahulu. Jamur tiram mengandung banyak gizi bermanfaat, selain kaya protein, vitamin, dan juga mineral. Jamur tiram memiliki kandungan fosfor, zat besi, kalsium, dan juga karbohidrat, sehingga tak heran jika jamur tiram banyak diolah menjadi aneka makanan ataupun cemilan. Di pengolahan jamur, bahan baku masih harus disortir lagi, baik dari ukuran maupun kualitasnya. Yang pasti, semua jamur yang besar harus disuar-suir. Ini diberlakukan pada bagian payungnya jamur ataupun bagian tangkainya. Terkadang bagian tangkai jamur masih terdapat batang yang keras. Ini juga harus dibuang atau dipisahkan. Jamur tiram kemudian direbus. Rebusan dilakukan agar jamur menjadi layu dan lebih lunak. Akan tetapi, rebusan ini tidak boleh dilakukan lama, karena bahan baku akan menjadi lembek. Patokannya, asal tangkai ataupun lembaran jamur sudah agak layu, harus diangkat. Biasanya ditandai dengan munculnya warna coklat. Saat masih panas, bahan harus langsung dibilas. Ini untuk menghindari lengketnya air rebusan pada proses sebelumnya. Air rebusan cenderung tercampur dengan partikel lain. Jika dicuci saat masih panas, akan mudah larut seiring pergantian air. Untuk memaksimalkannya, kita harus mengaduk-aduk bahan beberapa kali hingga bersih. Bumbu cemilan keripik jamur adalah campuran dari beragam bumbu dapur, seperti bawang merah, bawang putih, garam, dan lain sebagainya. Bumbu dicampurkan pada bahan baku saat masih basah. Ini memudahkan proses pencampuran bumbu pada bahan. Pemberian tepung dilakukan saat bahan masih agak basah. Ini sengaja agar tepung mudah menempel pada bahan baku olahan. Namun untuk menjaga ketebalannya harus diaduk-aduk sehingga tepung paling luar dapat terlepas. Hasilnya adalah bahan baku dengan lapisan tepung yang cenderung rata ketebalannya. Untuk menghindari ketebalan tepung pada bahan, dapat dilakukan juga pengayaan. Tepung ditambahkan agar dihasilkan keripik jamur yang renyah. Tanpa penambahan tepung ini, jamur akan lembek meski digoreng dalam waktu yang lama. Bahan yang telah diberi tepung harus langsung digoreng. Minyak harus pada kondisi yang sangat panas, sehingga ketika bahan dimasukkan ke dalam minyak akan langsung matang. Proses penggorengan ini harus dilakukan sedikit demi sedikit. Jika terlalu banyak,
Bahan akan membuat keripik jamur ini saling menempel dan cenderung tidak matang bersamaan. Setelah ditiriskan sesaat, keripik jamur kemudian akan di-spinner, yaitu proses penghilangan minyak dengan diputar pada kecepatan tertentu. Proses spinner ini akan memisahkan minyak dari keripik jamurnya secara maksimal. Hasilnya, keripik jamur seperti tidak digoreng dengan minyak, saking kesatnya, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Pengemasan dilakukan pada hari yang sama. Ini untuk menghindari berkurangnya kerenyahan akibat terkena udara luar. Meski sebenarnya dapat disimpan dalam plastik besar yang tebal, sedikit demi sedikit keripik akan tereduksi jika disimpan terlalu lama. Kemasan dalam plastik bening khusus untuk makanan kering, yang mana plastik ini sangat tebal dan benar-benar kedap udara luar. Produk yang ada di dalamnya praktis akan aman dan tetap renyah. Kemasan paling laku adalah kemasan 150 gram